Samudra sudah hadir. Arfi, Arya, Aulia Salsabila, Aulia Karani, Bella, Cahaya, Dava, Dian, Niko, Hafifah, Jelita Sari, Yunisa, Mahdi, M. Irfan, Nur Cahaya, Rafa, Roif Said, Rasya, Rahmat Hidayat. Nanti teman kita yang tidak hadir ada 3 orang ya. Keterangannya sakit semua. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita SPT terlebih dahulu. Masih ingat SPT-nya
Ada yang nambah? Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jadi, cerita fabel adalah suatu jenis cerita rakyat ataupun dongeng dan tokoh utamanya itu adalah hewan. Nah, sekarang ibu tanya, ada berapa ciri-ciri fabel? Ada tuh? Ada yang bisa jawab? Apa? Bintang apa binatang? Binatang. Coba jelasin. Yang pertama contohnya apa? Ada yang mau nambah? Ada yang mau nambahin? Ya, jadi dia ciri-cirinya ada tuh 7. Yang pertama itu adalah tokoh utamanya adalah binatang. Kemudian tokoh binatang dapat berbicara. Kemudian alur ceritanya sederhana. Kemudian cerita singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Kemudian gaya pembagian secara lisan. Kemudian pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Sekarang ibu akan membahas tentang mengidentifikasi jenis fabel. Ada yang tahu? Yang pertama ada apa? Fabel tradisional, fabel modern, fabel ilmiah. Ya, ada yang mau pengertian dari fabel modern? Fabel tradisional? Apa mas? Diulang. Fabel tradisional merupakan jenis Fabel tradisional merupakan jenis fabel yang memiliki ciri dari keterangan temannya sangat dekat, tidak berbagi dengan kata yang digunakan di Amerika kalangan. Fabel tradisional diwariskan melalui lisan dan secara turun-temurun. ya, jadi mekanismenya bisa dibawa kemana-mana, ada penghapusnya juga. Kemudian apa bedanya tokoh dan penambahan? Apa diulangi lagi? Tokoh atau penambahan? Ya, tepuk tangan dulu. Mau kodok apa mau? Terserah. Coba sebutkan alur ada berapa alur? 3 Bu. Apa aja? Maju, mundur, sambung. Ya, tepuk tangan dulu. Oh, nama apa? Hati kodok. Apa yang dimaksud dalam fabel?
digunakan sebagai sarana. Ya, langsung Pak Sinde. Ayo, Mbaknya nggak semangat? Ayo, Mbak yang belakang. Mbak yang tengah. Coba apa yang dimaksud dengan fabel fiksi ilmiah? Yang boleh jawab? Nggak boleh jawab ya? Belum jawab? Kenapa? Dunia merupakan sesuatu yang memiliki menguap masuk kabel tetapi dalam ceritanya dipengaruhi oleh unsur lain dan Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan fabel tradisional? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, yang nggak dapet jangan berkecil hati ya. Ya, dari sini paham ya tentang fabel, tentang jenis fabel paham, tentang unsur instruksi fabel paham, ciri-cirinya paham. Nah, kalau sudah paham, coba kalian buat satu jenis ya, jenis fabel. Seperti membuat cerita, nanti kalian maju ke depan ya. Ini coba sebutkan alur ada berapa alur? Apa aja? Ya, tepuk tangan dulu. Oh, apa? Hati jodoh. Apa yang dimaksud dengan fabel? Ya, langsung Pak Sinde. Ayo, Mbaknya nggak semangat? Ayo, Mbak yang belakang. Mbak yang tengah. Coba apa yang dimaksud dengan fabel fiksi ilmiah? Yang boleh jawab? Nggak boleh jawab ya? Belum jawab? Kenapa? dunia merupakan sesuatu yang memiliki menguap masuk kabel tetapi dalam ceritanya dipengaruhi oleh unsur lain dan Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan fabel tradisional? Ya, Sarana.
Udah kebagian makan tugasnya. Nah, jadi tugasnya kalian membuat tugasnya kalian disuruh membuat apa? Puzzle. Nanti kalian mencoba. Pada suatu siang yang terik, karena pekerjaannya tidak makanan di tempat tinggalnya semakin menipis. Dia pun berencana keluar dari wilayahnya dan mencari sumber makanan baru. Teriknya cahaya matahari membuat Kancil merasa haus. Tidak lama setelah berjalan, dia menemukan sungai besar yang airnya sangat jernih. Kancil pun berhenti dan minum air di sungai itu. Dia juga memakan rumput hijau di sekitar sungai. Setelah beristirahat, Kancil melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian menemukan sebuah tanah lapangan di pinggir sungai. Di seberang sungai tersebut ada sebuah wilayah yang ditumbuhi buah-buahan yang berbuah lebat dan manis. Kancil memanggil temannya di buaya yang sedang berendam di sungai. Dia hendak meminta bantuan kepada buaya. Namun buaya mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin melahap Kancil. Kancil pun membuka otak. Dia berkata bahwa dirinya sangat kurus sehingga tidak sedap untuk ikan sedap. Dia akhirnya meminta bantuan buaya untuk membuat tubuhnya ini. Buaya dan teman-temannya diminta berbaris di sungai agar Kancil dapat menyeberang sungai dan tiba di sebuah sumur. Buaya mengatakan pada Kancil bahwa permintaannya adalah hal yang mudah, namun dia meminta imbalan. Kancil menawarkan beberapa buah yang ranum untuk buaya dan teman-temannya. Namun buaya tidak menginginkan buah. Dia meminta Kancil mengambil kambing atau Kancil naik untuk disantap oleh para buaya. Mendengar hal itu, Kancil pun setuju dan berjanji mengabulkan permintaan buaya. Buaya memanggil teman-temannya yang lain. Mereka berbaris memanjang hingga ke seberang sungai dengan imbalan daging kambing atau Kancil. Mereka membantu Kancil dengan gembira karena meminta imbalan darinya. Setelah berhasil menyeberang, Kancil lompat kegirangan dan bersorak. Dia meminta maaf kepada para buaya karena dia tidak bisa mengorbankan kambing atau Kancil lain. Kemudian Kancil lari secepat mungkin ke arah kebun tanaman buah yang letaknya agak tinggi dari sungai. Buaya tidak bisa mengajar Kancil, hanya bisa marah karena dirinya tertipu. Mereka membubarkan diri dan menyelam kembali ke dalam air. Sebagai dari mereka menghadapi untuk mencari makan, namun tidak ada daging Kancil dan semua di sana. Untuk istri dongeng Kancil dan buaya. Dongeng Kancil dan buaya terdiri dari beberapa unsur yang membangun keturunan cerita. Dari itu unsur istri dongeng Kancil dan buaya yang diikuti dari jurnal
analisis buku dongeng si kancil karya Tira Ikran dalam peningkatan nilai suara tulisan Imam Setio Wibowo. Dan tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi tadi itu cerita tentang si kancil dan buah. Yaitu pesan apa dari cerita tersebut? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Apa pesannya? Kalau kita tidak boleh berbohong, tapi dia itu berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia ingin adalah ya, ada yang lain, Mas? Kamunya bagaimana tadi? Dapat berbicara seperti manusia. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar tentang fabel, kemudian ada mengidentifikasi jenis fabel, ciri-ciri fabel, prinsip fabel. Nah, kemudian jadi kita menjadi paham ya. Jadi kalau fabel itu adalah suatu jenis rakyat ataupun dongeng yang menceritakan binatang sebagai tokoh utama. Dari sini pada paham kan? Semoga ujian kalian besok dapat memuaskan. Ibu sudahi dulu ya. Kepada ketua kelas saat memimpin doa pulang. Doa dimulai. Siap memberi salam.